Shalom, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan bagi kita sekalian. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya dalam kasih Tuhan kita selalu ada dalam keadaan sehat, kita selalu ada dalam sukacita. Malam ini kita kembali berjumpa untuk mempersekutukan diri dalam ibadah pada malam hari ini. Baik, kita angkat pujian kita kepada Tuhan, Keluarga Hidup Indah, PKJ 289, ayat yang pertama dan keempat. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang selalu kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu pada malam ini. Sebagai rasa terima kasih dan ungkapan syukur kami, Tuhan menjaga kami sepanjang hari ini. Kami boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan kaum keluarga kami. Dan sejenak Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan lewat peribadahan kami. Kami serahkan ibadah ini kepada Tuhan, biarlah kiranya kuasa-Mu akan dinyatakan kepada kami semua. Tuntunlah kami ketika firman Tuhan akan dibacakan kepada kami sekalian, agar supaya kami dapat menjadi pendengar-pendengar yang baik, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi pegangan, akan menjadi pedoman, bahkan akan menuntun kehidupan keluarga kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Kami selalu mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Pokok renungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak di mata Yesus. Pia-pia Dio pentirona Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di zaman sekarang ini ada banyak orang tua yang mengeluhkan perilaku generasi muda. Mereka kemudian membanding-bandingkan perilaku saat mereka masih muda dengan generasi yang ada sekarang ini. Namun tak dapat disangkal bahwa keberadaan generasi muda tentu tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab orang tua. Dalam bacaan kita kali ini, di sana kita menemukan bahwa orang tua yang datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Namun ada dua reaksi yang nampak. Reaksi pertama, yakni dari para murid. Murid-murid melarang orang-orang untuk membawa anak-anak kepada Yesus. Ini mungkin dikarenakan latar belakang tradisi Yahudi yang ketika itu menempatkan anak-anak dan perempuan sebagai warga kelas 2, dan yang paling diutamakan ialah laki-laki dewasa. Mungkin kurang lebih juga dalam tradisi orang Toraja beberapa waktu yang lalu. Ini dapat kita lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan bahwa tidak masuk dalam hitungan perempuan dan anak-anak atau wanita dan anak-anak. Matius 14 ayat yang ke-21. Reaksi kedua ialah reaksi Yesus yang sangat berbeda dengan reaksi para murid pada saat itu. Yesus justru mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Itu jelas dalam ayat yang ke-16 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, anak-anak tetap punya tempat yang sangat penting. Bahkan sebagaimana kepolosan dan ketergantungan anak-anak kepada orang-orang dewasa. Hal itu menjadi penggambaran bahwa jika kita hanya mengharapkan pertolongan Allah, maka kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Itu penegasan Yesus. Kalau kemudian Yesus tetap menjadikan anak-anak sebagai pribadi yang istimewa, maka menjadi pertanyaan, sudahkah kita juga menempatkan anak-anak karunia Tuhan sebagai yang istimewa di dalam hidup dan keluarga kita? Sekali lagi ini pertanyaan kepada kita semua sebagai ayah, ibu, orang tua di setiap keluarga. Saudara-saudara, mendidik dan menasihati serta mengajarkan takut akan Tuhan adalah hal yang sangat penting juga dalam peran kita sebagai orang tua.
Tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita. Saya sering mengatakan, jangan kemudian kita sudah menjadi puas ketika kita sudah dapat memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita. Namun, satu hal yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana kita mendidik, bagaimana kita menuntun, bagaimana kita membawa anak-anak pada jalan yang benar, pada jalan-jalan Tuhan. Sehingga masa depan mereka akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Jadilah orang tua yang membawa anak-anak pada pengenalan akan Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Leri Tandikarang, Ibu Febriana Yolanda Garani, dan juga kepada Saudara Jeffrey Swanson, pada anak-anak Emma Leni Knowles, anak-anak Sean Kensi Tonapa, anak-anak Genaro Anugrah Sanjaya Peu. Mari bersatu dalam doa. Dalam kerendahan hati, kami kembali menundukkan kepala di hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami. Bapa yang selalu setia dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau kembali berkenan kepada kami untuk boleh ada di sekitar persekutuan dengan Tuhan, menyanyi, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan kami juga boleh mengikuti uraian daripada firman yang telah kami baca dan dengarkan bersama-sama. Kepada kami setiap orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai kakek nenek di setiap keluarga, firman Tuhan pada saat ini sungguh-sungguh memberikan tuntunan kepada kami, agar supaya kami tidak berpuas diri ketika kami sudah dapat memenuhi kebutuhan makan, minum anak-anak kami, kebutuhan setiap hari, kebutuhan pendidikan mereka. Tetapi juga ya Tuhan, kiranya akan menjadi sebuah beban bagi kami ketika kami tidak menuntun, ketika kami tidak mengajarkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam bagi hidup mereka. Ya Bapa di surga, firman-Mu pada hari Minggu yang lalu kami sudah dengarkan bersama apa yang terjadi dalam kehidupan dan keluarga Eli. Kiranya itu ya Tuhan akan menjadi pelajaran bagi kami untuk tidak abai, untuk tidak lalai dalam tanggung jawab sebagai orang tua untuk memperkenalkan Tuhan, membawa anak-anak kami untuk memiliki kecintaan kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, mari ampuni kami ketika dalam hidup kami melalaikan peran ini. Tuntun kami ya Tuhan, walaupun mungkin kami terlambat, tetapi kiranya kami masih terus berjuang, berupaya. Jangan ketika sudah terjadi sesuatu baru kemudian kami menyesal, kami mengeluh, kami marah, bahkan ada kecenderungan untuk benci. Oh Tuhan,
Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan beracara atas kehidupan dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam menikmati pertumbuhan-pertumbuhan, menikmati cinta, kasih Tuhan lewat kami para orang tua. Berkati kami ya Tuhan untuk memberikan kehangatan cinta kasih kepada anak cucu karunia Tuhan kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, berkati kami sebagai orang tua, berikan kesabaran dalam menuntun, bahkan mendampingi anak-anak kami untuk perjuangan-perjuangan mereka ke depan. Kami berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang akan mengarahkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang selalu mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Kami sadar Tuhan di sekitar mereka terlalu banyak godaan, terlalu banyak tantangan. Bahkan kemilau dunia dapat menyilaukan mata mereka. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mohon kiranya Tuhan mengasihi anak-anak kami, para remaja, para pemuda kami, agar supaya mereka dapat dihindarkan dari segala bahaya, dari segala cobaan yang hanya akan merusak masa depan mereka. Oh Bapa di sorga, hamba terus berdoa agar supaya Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu pada setiap rumah tangga jemaat-Mu dalam berbagai kerja dan usaha yang Tuhan perkenan bagi mereka untuk tekuni setiap hari. Berilah kesehatan yang baik selalu, kekuatan, pemikiran yang baik, semangat untuk senantiasa bekerja, berkarya dan berusaha. Berkati usaha-usaha jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, Tuhan, Engkau hadir di sana menyatakan berkat-berkat-Mu. Demikian ya Tuhan, kami tiada henti berdoa kepada Tuhan untuk kejadian-kejadian yang terjadi yang membuat banyak orang kehilangan anggota-anggota keluarga mereka, kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan harta benda mereka, bahkan mungkin ya Tuhan, mereka juga kehilangan harapan. Kami doakan mereka semua ya Tuhan, dalam berbagai musibah, dalam berbagai bencana yang terjadi. Kami berdoa untuk segala upaya yang telah dan sedang bahkan akan terus dilakukan bagi para korban, bagi daerah, bagi wilayah-wilayah ya Tuhan yang sedang mengalami bencana pada saat ini. Kami juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati, setiap umat-Mu, agar supaya juga dapat tergerak untuk menyatakan simpati, empati mereka dalam berbagai cara, dalam berbagai wujud. Kami berdoa bagi mereka yang sudah hadir, Tuhan juga memberkati mereka dalam segala pelayanan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah yang juga terus bergumul dan berkarya hadir dalam segala musibah, dalam segala bencana yang dialami oleh masyarakat pada saat ini. Bahkan ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat-saat sekarang ini, kami sungguh merasakan keletihan dan kelesuhan. Tetapi kami tidak berhenti untuk terus berdoa dan memohon kepada Tuhan. Memohon belas kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan. Berkati segala daya dan upaya, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus ini. Berkati kami para masyarakat ya Tuhan, untuk terus juga dengan setia melakukan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan pemerintah kami, bahwa sesungguhnya semua itu juga demi kebaikan kami. Kami berdoa kepada Tuhan untuk
pelayanan dalam jemaat-Mu. Kau Tuhan melihat sudah beberapa minggu ini, sudah beberapa waktu ini, kami tidak dapat menikmati perjumpaan lewat persekutuan ibadah. Kami serahkan kepada Tuhan bahwa walaupun hanya lewat media live streaming, kami mohon kepada Tuhan kiranya Tuhan juga akan menolong seluruh jemaat-Mu untuk dapat mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan. Berkati ya Tuhan semua persiapan, semua peralatan yang digunakan. Demikian juga Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini sedang berjalan tahapan penjaringan penatua dan diaken untuk periode 2021-2024. Kami serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang beracara di dalamnya. Tuhanlah yang akan memberkati, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati para majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, guru-guru sekolah minggu. Biarlah semua ya Tuhan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana rapat kerja ke depan. Tuhan kiranya memberikan waktu terbaik bagi kami. Bimbing kami ya Tuhan sepanjang malam ini. Jaga kami ya Tuhan dalam peristirahan kami. Ampuni dosa kami, dengar doa, seruan, permohonan yang kami naikkan kepadamu. Semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kebersamaan kita pada malam ini lewat ibadah. Kami terus menghimbau kepada kita agar supaya kita tetap menjaga kesehatan, tetap setia pada petunjuk yang telah ada. Demikian juga ketika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk berdonasi buat saudara-saudara kita yang ada di Majene, Mamuju, yang mengalami gempa, kita bisa menyalurkan apakah secara langsung lewat rekening Krisis Center Gereja Toraja, atau bisa juga menyampaikan kepada majelis gereja, menyampaikan ke gedung gereja di sini. Nanti kami akan meneruskan kepada yang akan menyalurkan donasi-donasi kita. Demikian yang kami sampaikan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.